Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Agama Nasaruddin Umar membuka Mudzakarah Perhajian 2025 di Bandung, Jawa Barat. Menak Nasaruddin berharap forum yang dihadiri para ahli fikih serta praktisi perhajian ini dapat melahirkan kebijakan yang dapat memberikan kemudahan bagi umat Islam. Saya berharap melalui mudzakarah ini kita dapat menghasilkan sesuatu kebijakan yang memberikan kemudahan dan meringankan bagi umat, kata Menak Nasaruddin saat membuka kegiatan yang berlangsung di Institut Agama Islam Persatuan Islam IAI Persis Kamis 7 November 2024. Ia pun menukil sebuah kaidah yang menyatakan bahwa melakukan tindakan untuk rakyat harus didasari untuk kemaslahatan. Jangan justru sebaliknya, pembicaraan tentang rakyat melahirkan mudarat untuk rakyat. Harus menghasilkan yang dapat meringankan masyarakat, bukan sebaliknya. Pesan Menak. Hadir dalam pembukaan kegiatan Ketua Komisi 8 Marwanda Sopang, Wakil Badan Penyelenggara Haji BPH Daniel Anhar Simanjutak, Ketua BPKH Fadlul Imansa, dan Dirjen PHU Hilman Latif. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya secara pribadi sangat berbahagia dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di tempat ini saya berjumpa dengan para sahabat lama. Ya. Dan untuk kesekian kalinya saya berkunjung ke Persis, terutama dulu setiap saya ingat beberapa kali Pak SBY selaku presiden saya selalu mendampingi ke baik di kampus ini maupun di kampus di Garut. Bapak Ibu sekalian, saya menjadi Menteri Agama sekarang ini menjadi lebih mudah karena anak kandung Kementerian Agama sudah ada di mana-mana. Anak kandung pertamanya adalah Peradilan Agama, keluar dari rahim Kementerian Agama, sekarang pindah ke Mahkamah Agung. Kemudian Litbang Kementerian Agama, keluar bergabung ke BRIN. Dulu zakat sepenuhnya di bawah Kementerian Agama, sekarang menjadi Basnas. Dulu wakaf sepenuhnya di bawah Kementerian Agama, sekarang ini menjadi Badan Wakaf Indonesia. Dulu haji, dan sekarang dalam proses yang diistilahkan tadi oleh Adinda Daniel, dalam proses hijrah. Jaminan produk halal juga sudah menjadi badan, juga sudah mandiri, keluar dari perut Kementerian Agama. Kemudian yang tinggal apa? Pendidikan. Dan sebagian pendidikan, ya pendidikan umum, itu juga sudah bertransformasi ke di bawah dikti, kalau pendidikan dasar menengahnya yang umum, dan ke perguruan tinggi bagi pendidikan atau program studi umum sudah di bawah kewenangan Kementerian Dikti. Jadi di Kementerian Agama yang sekarang ini yang murni adalah kebimasan, bimas Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, ditambah dengan pesantren. Berarti mengurus Kementerian Agama pada periode sekarang ini sangat lincah karena sangat ramping. Beban-beban yang selama ini menyedot banyak energi, itu sekarang ini sudah menjadi mandiri, bahkan menjadi tersedot di lembaga lain. Di dalam ilmu tasawuf nih, ada dua istilah, ada tajafi, ada tajalli. Kalau tajalli
tajallinya Allah, manifestasinya Allah, menjelma menjadi begitu banyak, tetapi tidak mengurangi pokoknya, tidak mengurangi aslinya. Itu tajalli. Kayak mengkopi, fotokopian itu tidak akan pernah habis masternya, sekalipun dikopi sampai ribuan, bahkan jutaan. Tapi sebaliknya kalau tajafi, ya seperti ada uang di dompet saya bagikan kepada banyak, lama-kelamaan habis uang di dompet. Nah, apakah proses Kementerian Agama ini tajalli atau tajafi? Kita lihat sejarahnya. Tentu kita berharap positif bahwa kemandirian badan-badan yang tadinya berada di Kementerian Agama akan diurus secara lebih profesional, dan juga Kementerian Agama pada sisi lain lebih profesional juga, sehingga bermuara pada penguatan umat. Bapak Ibu sekalian, isu yang kita akan bahas pada malam ini langsung saja ya. Pertama adalah isu hasil ijma Majelis Ulama di Bangka Belitung yang menetapkan manfaat yang kita peroleh setiap tahunnya dari BPKH haram. Kedengarannya mudah, tetapi nanti itu akan menimbulkan isu, bahkan mungkin bisa menjadi isu yang hangat dalam masyarakat kita. Tetapi saya yakin pada malam ini kita melakukan pertemuan dalam rangka memecahkan persoalan. Saya ingat kaidah mengatakan bahwa at-tasarrufu 'ala ar-ra'iyyah manutun bil maslahah. Melakukan tindakan untuk rakyat harus didasari untuk kemaslahatan. Jadi pertemuan, perjumpaan, musyawarah untuk rakyat, untuk umat harus didasari untuk kemaslahatan. Jangan justru sebaliknya, ya. Pembicaraan tentang rakyat untuk melahirkan mudarat bagi rakyat. Kaidah mengingatkan kita, ya, bahwa at-tasarruful ala ra'iyyah, ya, manutun bil maslahah. Hasil pertemuan itu harus menghasilkan sesuatu yang meringankan beban masyarakat, bukan sebaliknya. Kita berharap malam ini kita akan bicarakan banyak hal. Misalnya masalah murur. Apa yang dimaksud murur, Bapak Ibu sekalian? Kita melewati Musdalifah di malam hari. Tidak turun formalitas pura-pura tidur di karpet, di tanah Musdalifah. Tapi tetap kita tinggal di mobil, ya. Apakah tinggal sambil lewat karena memang pasti macet, atau mobilnya berhenti di tempat pemberhentian, dan di situ kita anggaplah itu sudah al-mabit di situ. Nah, apakah boleh seperti itu? Di negara-negara lain membolehkan umatnya seperti itu, tapi bagaimana dengan Indonesia? Kami membutuhkan legitimasi para alim ulama di sini. Kemudian juga tanazul. Begitu padatnya Mina. Satu sisi di situ ada masalah, Bapak Ibu. Ada Mina Jadid. Salah seorang duta besar Saudi Arabia pernah berdiskusi dengan saya ketika pada waktu itu saya masih di Kementerian Agama sebagai wamen. Menurut pendapatnya Ahlussunnah wal Jamaah, Mina Jadid itu sudah bukan Mina. Logikanya kalau kita menempatkan jamaah di situ, berarti apa bedanya kalau kita menempatkan jamaah di luar padang Arafah? Berarti fihi muskilat di situ. Ada muskilat, ada masalah di situ. Nah sekarang persoalannya, kalau kita akan tidak menggunakan Mina Jadid yang memang Indonesia langganan di situ beberapa waktu yang lalu, akhirnya kita mepet-mepetkan semua masuk ke dalam Mina, maka Mina itu seperti digambarkan tadi oleh Pak Ketua Komisi 8 kita tidak berkembang wilayahnya, itu juga ada
ada masyakkah, ada masalah di situ, ada mudarat di situ. Nah, inilah yang kami akan mohonkan pertimbangan para alim ulama kita di tempat ini. Dan yang sangat mendesak saya kira adalah hasil ijtima Majelis Ulama di Bangka Belitung. Kalau itu ditetapkan manfaat dari BPIH itu adalah haram, maka artinya apa? Kita ambil standar tahun lalu Bapak Ibu sekalian, ongkos jemaah haji itu untuk naik ke Tanah Suci itu seharusnya 94 juta. Ya, tetapi yang dibayar jemaah haji kita hanya 56 juta. Kenapa? Karena disubsidi oleh manfaat dari BPKH tadi sebanyak 30 juta rupiah. Jadi subsidi manfaat dari BPH itu 37 juta per jamaah. Maka itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan sekaligus tadi saya lupa menyebutkan sahabat saya, Pak Adinda Dr. Fadlan Imam, yang merupakan ketua BPKH ya. Nah, beliau itu mutar otak tuh, bagaimana supaya satu sisi bagaimana memanfaatkan dana umat ini tidak pada objek yang mengandung gharar. Gharar itu ada kerancuan, ada keraguan yang juga bisa menghasilkan fatwa Majelis Ulama sebagai haram, karena gharar itu nggak boleh. Nah, maka itu tugas BPKH itu sangat tidak mudah, karena harus memilih investasi yang produktif satu sisi, tapi tidak boleh mengandung gharar. Nggak boleh dipakai nanti itu sebagai judi online dan sebagainya, itu mustahil itu. Nah, jadi inilah yang harus kita pikirkan, dan juga sekaligus harus memberikan apresiasi terhadap kecerdasan, kemampuan teman-teman kita yang tergabung dalam BPKH ini, yang berusaha untuk mencari keuntungan daripada uang yang ditampung di BPKH itu, dan nanti hasilnya akan dikontribusikan, disubsidikan kepada calon jemaah. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau kita ikuti hasil ijtima, saya tidak mengatakan hasil fatwa Majelis Ulama, karena memang bunyinya saya lihat itu hasil ijtima Majelis Ulama yang berkumpul di Bangka Belitung itu memutuskan bahwa manfaat dari BPKH itu haram. Artinya kalau haram, dengan mengambil standar tahun lalu, maka setiap jemaah haji nanti akan datang, kalau kita tetapkan sama, maka setiap jemaah haji Indonesia akan membayar 94 juta per kepala. Kenapa bukan 56 juta? Karena 37 juta itu dianggap haram oleh Majelis Ulama. Nah, karena itu malam ini kita akan bicarakan. Ya. Tidak gampang mengatakan sesuatu itu haram, karena itu mengambil hak orang. La yajuzu li ahadin ay ya'khudha mala ahadin illa bisababin syar'i. Tidak boleh kita mengambil hak seseorang, tidak boleh kita mengambil hartanya seseorang itu. Tetapi ada istitna'nya di situ. Illa bisababin syar'i, kecuali disebabkan oleh sebab-sebab syar'i. Nah, apa yang dimaksud sebab syar'i? Nah, itu banyak yang kita lihat dalam kaidah-kaidah usul fikih itu, ya. Kita harus kembangkan betul, kumpulkan. Ya, nanti kalau kita sudah sampai kepada berbagai macam reason atau alasan-alasan atau illah, ada kaidah lagi bahwa al-jawaz syar'i yunafid dhaman. Ya. Pembolehan yang dibolehkan oleh syariat itu dengan sendirinya harus menghilangkan tanggungan. Artinya tadi membuka keran yang tadinya halal, yang tadinya haram menjadi halal. Tapi itu bisa babin syar'i. Nah, yang kita akan cari malam ini dan seterusnya, asbab syar'i apa yang bisa membuka keran
haram tadi. Nah, inilah perdebatan usul fikih. Nah, nanti kita uji. Kalau dua-duanya punya kekuatan, berlaku kaidah. Idza ta'aradat maqsadatani, ya. Zuya admuhuma dararan birtikabi ahadihima. Apabila keduanya memiliki pertimbangan hukum yang sama, ya, maka kita akan memilih akhafud darara yang paling ringan akibatnya di dalam masyarakat itu sendiri. Nah, jadi banyak, kalau memang itu betul-betul menjadi satu hajat yang luar biasa, maka berlaku juga satu kaidah lagi, al-hajatu tanzil manzilatat darurah, iya kan? Dalam keadaan ada hajat yang sangat-sangat genting, ya, maka itu ad-daruratu tubihul mahdurat. Sementara yang darurat itu harus dihilangkan, ad-dararu yuzalu. Jadi penguasaan usul fikih kita pada malam ini dan seterusnya, ini kita harus perang kaidah usul. Tapi tadi itu niat kita harus sama, bahwa at-tasarrufu 'ala ar-ra'iyah, kalau kita membicarakan sesuatu kebijakan untuk rakyat itu, dasarnya harus apa? Manutum bil maslahah. Harus berangkatnya untuk kemaslahatan. Jangan kita berkumpul untuk melahirkan satu kemudaratan, kesulitan bagi masyarakat. Justru kita berkumpul untuk melahirkan kemudahan. Ad-dinu yusr. Agama kita sebetulnya sangat mudah. Jangan diberat-beratkan. Saya ingin bicara banyak Bapak Ibu sekalian, tapi ini saya bukan sebagai pembicara di sini, saya hanya penyambut. Takutnya bias, ya. Ya, walaupun ini sudah bias sebetulnya ini, ya, tapi nggak apa-apa. Ada Adinda Pak Daniel di sini, ya. Jadi kembali lagi ya Bapak Ibu sekalian, mari kita melihat secara komprehensif, ya. Mari kita melihat integrated, jangan melihat secara parsial dalam menetapkan suatu hukum. Masyarakat kita ini adalah masyarakat yang sangat plural. Al-hukmu yadur ma'al idil illah. Ya. Kemudian juga hukum Islam itu tidak berlaku di dalam ruang kosong. Malaysia sebagai contoh, sekian lama tabung hajinya melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan di Indonesia, tapi di sana majelis ulamanya tidak mengharamkan. Dan kita juga berlaku beberapa tahun yang lalu juga tidak haram, tapi kemarin tiba-tiba haram. Nah, saya mohon betul kita jangan melecehkan majelis ulama. Kalau memang itu dasarnya benar, ya. Kalau memang itu kuat dalilnya, kita tidak tidak ada istilah mayoritas minoritas di sini. Semua nabi diutus dalam era atau sebagai minoritas, tapi pada akhirnya nabi menjadi mayoritas. Jadi jangan memandang enteng yang kecil, ya, dan menganggap yang besar itu adalah yang hebat. No, kebenaran itu tidak terletak pada mayoritas atau minoritas, tapi terletak pada dasarnya yang kuat. Nah, tetapi kalau kita melihat, menimbang tadi dalil-dalilnya, ayatnya, hadisnya, ya, maka insya Allah kok saya yakin pasti ada jalan keluar. Maka itu dalam waktu dekat ini setelah ada pertemuan di sini, saya sendiri akan datang sowan ke majelis ulama. Ya, saya sengaja kemarin memang mau menjadwalkan datang, tapi lebih baik saya tunda menunggu hasil pertemuan kita malam ini dan besok, supaya saya bisa menjadi mediator antara ulama yang berbeda pendapat, dan tentu pemerintah nanti di situ akan menjadi pendengar aktif dan tentu akan memberikan kepemihakan kepada mana yang benar. Bapak Ibu sekalian, hal lain juga
mohon dipertimbangkan bahwa masyarakat kita ini sangat banyak berkeinginan untuk haji. 1/5 penduduk umat Islam dunia itu ada di Indonesia. Ya. Dan mereka itu bukan orang kaya. Berani mendaftarkan untuk ke Tanah Suci itu karena dia yakin ada kontribusi atau ada subsidi dari sistem yang dilakukan, yang diinisiatifi oleh pemerintah. Nah, bayangkan kalau itu nanti kita haramkan, tidak boleh menerima manfaat dari situ, persoalan lain yang akan muncul. Dana yang disimpan BPKH itu untuk siapa? Padahal niatnya orang itu kan untuk jamaah haji. Sebetulnya itu uang jamaah itu. Ya. Kemudian yang kedua, kalau sudah sampai saatnya untuk melakukan pelunasan, tiba-tiba angka yang kita sebutkan tadi itu menjadi 94 juta, padahal mereka dari awal membayangkan hanya sekitar 56 juta, maka itu pasti akan stres, pasti akan shock. Apalagi yang mau dijual. Akhirnya akan menabrak batas-batas istita'ah. Ya, seharusnya tidak boleh haji, tidak bisa kita mengatakan kamu nggak pantas masuk, tidak boleh haji, kenapa memaksakan diri? Ya, jangan mengukur orang lain berdasarkan ukuran kita sendiri. Ukurlah mereka berdasarkan perspektifnya mereka. Ya, memang hidupnya, ya bagi mereka ya, teman-teman kita dari Jawa Barat ini, jamaah haji paling besarnya kan Jawa Barat. Ya hidupnya untuk agama, beda dengan orang lain, hidupnya untuk materi, ya kan. Nah, jadi saya mohon perhitungkan dan pertimbangkan semuanya ini, apa dampaknya, apa maslahatnya, apa akibatnya, ya. Kalau kita tidak secara komprehensif mempertimbangkan banyak hal, lantas kita tiba-tiba mengharamkan sesuatu, atau sebaliknya menghalalkan sesuatu. Jadi kesempatan ini saya betul-betul mengajak kepada para alim ulama, mari dengan kekuatan pikiran, penalaran kita terhadap ayat dan hadis, kaidah-kaidah, qaulul ulama, dan pengalaman negara-negara yang lain, itu kita dijadikan semacam ramuan untuk mengambil sebuah kesimpulan. Ya, kalau memang itu pantas untuk kita haramkan, kita carikan solusi yang lain. Tetapi kalau memang itu ada pertimbangan-pertimbangan yang kurang komprehensif, dan sementara teman-teman nanti di sini merumuskan ada pertimbangan yang lebih komprehensif, maka Imam Syafi'i pun juga pernah mendeklarasikan apa yang disebut dengan qaulul qadim wal qaulul jadid. Mungkin qaul qadimnya adalah haram, dan qaul jadidnya bisa berubah menjadi halal. Jangan karena gengsi kita tidak ingin merubah pendirian. Pokoknya lillahi ta'ala semuanya di sini kita ingin berangkat dengan niat yang baik, insya Allah. Ingat tadi kaidah bahwa kalau kita bicara untuk rakyat, berarti kita harus bicara dengan dasar untuk kemaslahatan rakyat itu. At-tasarruf ala rayyah manutun bil maslahah. Yang terakhir saya ingin sampaikan, Bapak Ibu sekalian, Pak Presiden kita Pak Prabowo luar biasa. Niat beliau untuk membersihkan seluruh instansi pemerintahan. Bukan hanya instansi pemerintah, tapi juga swasta. Swasta pun juga beliau akan tertibkan, akan disiplinkan. Ya, segala sesuatu yang bisa merusak tradisi luhur bangsa Indonesia itu harus dihilangkan. Karena itu saya selaku Menteri Agama mengingatkan kepada seluruh aparat Kementerian Agama terutama, ya, hari ini kita akan membersihkan secara total Kementerian Agama. Kami sudah berbicara tadi dengan Pak Jaksa Agung, ya, minta pendampingan, dan dalam waktu dekat kami mencari schedule untuk juga
bicara dengan KPK supaya masalah haji ini mohon didampingi. Kami tidak ingin mendengarkan sekecil apapun cerita-cerita penyimpangan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan saya yakin, ya, Adinda, Pak Dhanil dengan Gus Irfan juga persis sama pendapatnya dengan saya, karena kami memang mendapatkan pengarahan dari Presiden seperti itu. Jadi kompak, saya tidak bicara tentang apa itu perbedaan lembaga dengan Kementerian Agama. Moto kami, Kementerian Agama, haji tahun ini harus lebih sukses. Siapa yang mengelolanya, pokoknya bareng-bareng kita kelola. Tetapi kami akan berikan ruang dan tempat yang selonggar-longgarnya, semerdeka-merdekanya kepada lembaga ini untuk, kalau boleh saya minjam istilah, magang tahun ini. Tapi nanti tahun depan kalau sudah ada ke undang-undangnya, karena ini kan undang-undang itu kan mengatakan bahwa haji itu dikelola oleh Kementerian Agama. Kalau Kepres tidak bisa menghapuskan undang-undang, karena kedudukan undang-undang lebih tinggi daripada Kepres. Nah, tugas kita sekarang ini bagaimana sesegera mungkin melakukan peninjauan terhadap undang-undang. Karena ada kesulitan memang kalau tetap seperti badan ini tanpa ada nanti solusi. Solusi antara lain, kami juga sudah menyampaikan kepada Pak Presiden dalam pembicaraannya nanti dengan Kerajaan Saudi Arabia dimanapun beliau ketemu, karena ini ada kunjungan ke luar negeri Bapak Presiden, dan di beberapa tempat itu saya yakin beliau pasti ketemu dengan kepala negara, Raja Saudi Arabia. Saya menitipkan supaya diperkenalkan bahwa Indonesia ada konsep baru untuk menertibkan atau memperbaiki haji dengan membentuk badan, supaya diperkenalkan badan ini setara persis dengan kementerian. Nah, persoalannya apakah Saudi Arabia nanti itu akan menyamakan itu atau tidak, itu sekali lagi ini perlu lobby-lobby ya. Karena setahu saya struktur pemerintahan Saudi Arabia itu yang paling tinggi adalah raja. Di bawah raja itu ada Perdana Menteri yang dirangkap oleh putra mahkota, MBS itu ya. Di bawah putra mahkota itu yang bertindak juga sebagai Perdana Menteri, ada Menteri Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri itu setara dengan Menko kita di sini. Menteri Dalam Negeri itu membawahi sejumlah kementerian, termasuk diantaranya adalah Menteri Haji. Hal-hal yang sifatnya strategis itu harus diputuskan oleh Menteri Dalam Negeri, sedangkan hal-hal yang sifatnya teknis itu boleh diberikan kewenangan haji untuk mengurusnya, tapi hal yang prinsip itu harus ke dalam negeri. Nah, sedangkan kalau badan seperti hanya Malaysia, badan atau lembaga tabung haji itu dianggap sebagai badan, sampai hari ini belum bisa diterima menghadap atau berdialog dengan menteri. Terpaksa harus melalui menteri yang direkomendasikan oleh Perdana Menterinya. Sama dengan Singapura. Ya, ada lembaga hajinya tidak bisa ber-MOU, maka terpaksa pinjam salah seorang menteri dulu, Menteri Air itu yang seorang muslim, baru bisa duduk bareng dengan Menteri Haji. Nah, karena itu ini ada persoalan struktur. Tetapi bagi kami itu bukan soal. Yang penting pelaksanaan ibadah haji ini tertib, sukses, dan bersih, kerjasama antara badan dan Kementerian Agama. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, terutama para kanwil yang hadir pada kesempatan ini, mari kita sosialisasikan dengan baik bahwa keberadaan badan ini adalah kebijakan Presiden dan kita nggak ada masalah. Dan insya Allah kita tentu berharap semoga lahirnya badan ini, maka betul-betul pelaksanaan haji nanti akan datang, itu akan lebih sempurna daripada selama ini. Inilah harapan kami semuanya Bapak Ibu sekalian, dan dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa taala, semoga persoalan krusial kita ini kita bisa dibantu di pondok pesantren yang mulia ini, sehingga solusi kita bisa temukan secara konseptual, sehingga tidak menimbulkan
persoalan-persoalan lebih lanjut, dan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, musakarah haji kami nyatakan dibuka.